syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mempertemukan kita pada ruangan yang bahagia ini. Kemudian selawat keliling salam senantiasa pula kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepada beliau diturunkan sebuah mukjizat yang paling besar di antara sekian banyak mukjizat, yaitu kitab suci Al-Quran Karim. Di mana mukjizat nabi-nabi yang lain mungkin hilang seiring wafatnya Nabi, tetapi mukjizat Al-Quran ini masih dapat kita rasakan, bahkan kita permani sampai saat ini. Jika Nabi kita telah tiada, namun Al-Quran ini tetap Allah jamin, Allah jaga sampai akhir dunia ini. Yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga Pak Nitya, Ibu Tahara, dan ibu-ibu yang lain, yang bapak-bapak juga yang kami muliakan. Belum lama kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh kenangan mungkin bagi kita. Selama sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian juga melakukan banyak aktivitas dan amaliyah kita. Karena bagi seorang mukmin, orang Islam, tiada satupun bagian dari kehidupannya itu yang bukan ibadah. Tidak ada satu bagian kehidupan pun dari seorang mukmin itu yang bukan ibadah. Karena memang Allah ciptakan manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk menjadi hamba, untuk beribadah. Maka tidak boleh dalam kehidupan manusia ini 24 jam semenjak dia bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya harus dalam lingkaran ibadah. Kayaknya ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita tidur juga bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya setiap perjalanan manusia itu 24 jam adalah. Maka puasa telah mengajarkan kepada kita dua hal penting dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan setiap kegiatan kita. Yang pertama, puasa mengajarkan kepada kita bahwa nawaitu, niat kita itu harus selalu diperbaharui, yaitu lillahi ta'ala. Apapun kegiatan kita harus lillahi ta'ala. Kalau suatu kegiatan tidak bisa diniatkan lillahi ta'ala, itu pasti kegiatan itu enggak benar. Menyena sebuah ibadah, katanya hanya tanit kepada Allah, maka itu yakinlah bahwa itu tidak benar, maka tinggalkan. Adakah seorang mencuri karena Allah? Adakah seorang makan makanan yang terlarang karena Allah? Tidak mungkin. Jadi sesuatu kegiatan amal-amaliyah yang tidak mungkin diniatkan kepada Allah, itu sudah pasti salah. Maka kegiatan itu harus ditinggalkan. Tapi ketika sebuah kegiatan itu merupakan sesuatu yang bisa diniatkan lillahi ta'ala, maka itu sudah pasti ibadah dan boleh berlama-lama. Contoh kecil, ini yang sering mungkin orang laki, yaitu ngopi, berkumpul bersama teman-teman. Ketika ngopi itu masih dalam lingkaran ibadah, dia boleh duduk di tempat itu.
Tetapi ketika ngopinya itu sudah tidak bisa lagi diniatkan lillahi ta'ala, maka harus segera dia pindah dari tempat itu. Misalnya contoh, ngopi pada awalnya ketemu orang kampung, orang yang sudah lama tak pernah ketemu, kemudian bercerita. Tapi lama-lama ceritanya itu berubah menjadi ghibah, berubah menjadi menjelek-jelekkan orang. Itu tidak mungkin lagi diniatkan lillahi ta'ala. Sengaja saya menjelek-jelekkan orang lillahi ta'ala, tidak mungkin. Maka kalau sudah seperti itu, segera bergerak dan pindah ke tempat lain, cari tempat lain yang bernilai. Yang pertama. Oleh karena itu, niat itu selalu harus diperbaharui. Niatkan setiap amal ibadah itu jangan berlalu seperti itu saja. Semua aktivitas, kalau saya sebutkan amal ibadah, itu artinya semua aktivitas manusia yang kita lakukan harus bisa senantiasa connect dengan Allah. Kalau nggak bisa connect, itu artinya bukan, tidak bisa dikerjakan. Harus connect. Salat kita nggak connect, maka salatnya nggak ada arti apa-apa. Ketika kita salat nggak connect dengan Allah, maka nggak ada arti apa-apa, cuma sekedar menghafal salat aja. Kita salat tapi cuma sekedar menghafal Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira. Apa makna yang sedang kita ucapkan itu kita tak tahu, hanya sekedar menghafal saja. Tapi kalau sudah connect dengan Allah, maka semua ibadah itu mulai terasa lezat. Ibu-ibu mengajar itu, ibu-ibu yang mengajar selaku guru itu terasa lezat mengajar. Karena apa? Karena bisa diniatkan lillahi ta'ala. Maka seorang guru itu nggak pernah bosan. Berbagai macam trik dia mainkan, bagaimana usaha dia membangkitkan kemampuan maksimal daripada seorang anak. Tugas guru bukan membuat anak jadi pintar, enggak. Pintar tak pintar itu urusan Allah. Tugas guru hanya berusaha dengan sekuat tenaga membangkitkan posisi yang paling maksimal dari seorang anak. Kalau seorang anak punya 60, dia harus dapat 60. Itu tugas guru. Kalau memang anak itu 90 dia bisa dapat. Bukan membuat pintar, karena pintar dengan tidak. Kita pula pingku pi 60 di. Ada pula pingku anak-anak itu kalau kemampuannya memang 60 enggak akan tak 60. Tapi 60 ini tidak akan pernah tercapai ketika tidak ada seorang guru. Tidak mungkin. Kaum muslimin yang berbahagia, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, mari kita yang pertama sekali mengambil pelajaran dari Ramadan ini, yaitu niat. Yang setiap malam kita perbaharui sahaja saya berpuasa esok hari dan sebagainya. Ternyata ini mencakup ke dalam semua aspek kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah imsak. Imsak yaitu seseorang harus senantiasa mampu menahan diri dari segala sesuatu yang Allah larang. Ya, kemudian dia mengerjakan pada saat Allah itu mengizinkan. Apabila seseorang tak mampu berimsak, ibu-ibu sekalian, maka seorang guru itu nggak pernah sabar, nggak akan sabar. Ketemu anak-anak yang agak bandel, itu dia mungkin akan tempeleng anak itu. Ketemu anak-anak yang agak kurang kemampuannya, mungkin dia akan menganggap remeh anak itu, karena nggak sabar. Imsaknya itu dia tidak mampu tahan. Seseorang yang tidak mampu imsak, maka dia akan melakukan amalan-amalan yang terlarang. Bagaimana seseorang nggak mampu menahan diri untuk mengambil yang bukan haknya, yang bukan milik dia, kemudian dia juga harus memilikinya, sehingga dia nggak mampu menahan diri. Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita untuk mampu imsak sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun amaliyah kita, kalau kita nggak mampu imsak, maka akan batal semua ibadah. Orang pergi haji nggak mampu imsak dia dalam haji itu,
dia kerjakan berbagai macam larangan-larangan haji. Apa artinya dia? Orang sholat nggak mampu imsak dalam sholatnya, nggak mampu puasa dalam sholatnya. Apa arti dia sholat? Demikian juga semua amalan-amalan lain. Kalau seseorang itu tidak mampu menahan diri dari yang Allah larang, padahal Allah akan memberikan semua yang dilarang itu pada saatnya, diberikan kepada semua hambanya itu pada saat Allah mengizinkannya, pasti Allah berikan. Maka tiadalah arti apapun aktivitas ataupun apapun yang kita kerjakan. Maka seorang muslim senantiasa menjaga niatnya dan juga janjinya yang selalu kita ucapkan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga bisa mungkin menasihati diri sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita supaya setiap amal kita itu selalu semangat. Kenapa setiap amal itu selalu semangat? Karena kita selalu bersama Allah. Kalau kita sudah tidak bersama Allah itu akan stres. Jadi setiap amal-amalan kita bisa membuat kita stres. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu itu stres. Tapi ketika kita selalu bersama Allah, apapun amalan kita itu kita selalu bersama Allah, maka akan menjadi indah apapun yang kita kerjakan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ramadan kepada kita semuanya, ingat bagaimana semangatnya kita di bulan suci Ramadan. Semangat baca Quran, semangat sholat, semangat bersedekah, semuanya semangat pada waktu itu, pada waktu bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang orang begitu keluar dari bulan Ramadan, yang tadinya baca Al-Qurannya itu bisa khatam sampai berkali-kali, begitu keluar bulan suci Ramadan langsung hilang sama sekali. Ya, itu aneh. Itu kan sesuatu yang aneh. Seharusnya terbawa-bawa apa yang semangat itu terbawa-bawa. Kalau khatam Al-Quran di luar bulan suci Ramadan di Syawal nih, dia khatam lagi, dia khatam. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu pemicu semangat bagi kita dalam terus berkarya dan beramal selama hayat masih diberikan kepada. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita lanjutkan pada waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.